Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nurul Wakia dari kelas KPI 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika dakwah dai. Pada dasarnya, masalah merupakan bagian dari sunatullah yang dialami oleh semua manusia. Oleh karena itu, baik setiap individu maupun organisasi tidak akan terlepas dari masalah. Demikian pula bagi seorang dai yang bertugas dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak terlepas dari adanya masalah yang dihadapinya. Secara umum, masalah yang dihadapi oleh dai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal dai adalah masalah yang sumbernya berasal dari diri dai sendiri. Contohnya adalah masalah yang berkaitan dengan belum terpenuhnya karakteristik yang seharusnya mesti dipenuhi oleh dai, masalah yang berkaitan dengan pengeluaran emosi, dan sebagainya. Sedangkan masalah eksternal dai adalah masalah yang berasal dari luar diri dai sendiri. Pada dasarnya, masalah eksternal ini dapat timbul karena dua sebab. Yang pertama, masalah ditimbulkan sebagai akibat dari adanya masalah internal dai. Contohnya, masalah yang berkaitan dengan respon negatif mad'u terhadap sikap, tingkah laku, dan tindak tanduk dai dalam berdakwah. Adapun yang kedua adalah masalah eksternal yang murni berasal dari eksternal dai, yakni masalah yang berkaitan dengan tantangan dakwah dai secara umum. Misalnya, masalah yang berkaitan dengan letak geografis atau lokasi dakwah, perbedaan kebudayaan masyarakat setempat, masalah yang berkaitan dengan persepsi masyarakat, dan sebagainya. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian masalah dan proses pemecahan masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah dapat diartikan sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan bila ditinjau dari istilah, yang dimaksud dengan masalah adalah tidak adanya keseimbangan atau kesesuaian antara yang harus dilakukan dengan kondisi sekarang. Masalah juga dapat diartikan dengan penyimpangan atau ketidaksesuaian dari apa yang semestinya terjadi dengan yang dicapai atau perbedaan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang diharapkan. Adapun proses pemecahan masalah ialah suatu proses pengamatan dan pengenalan serta usaha yang dilakukan dalam rangka mengurangi perbedaan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang yang diharapkan. Poin yang kedua yaitu karakteristik yang harus dimiliki seorang dai. Ada 10 karakteristik yang harus dimiliki seorang dai. Yang pertama yaitu salimul akidah atau akidah yang bersih. Yang kedua shahihul ibadah, ibadah yang benar. Yang ketiga matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Qawiyul jismi, kekuatan jasmani. Muthaqaful fikri, intelek dan berpikir. Mujahadatun lil nafsih, berjuang melawan hawa nafsu. Harisun ala waktihi, pandai menjaga waktu. Munazamun fi su'unihi, teratur dalam sesuatu urusan. Qadirun ala kasbi, independen atau mandiri. Dan nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh dai di atas, maka diperlukan proses pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan oleh dai. Adapun proses pemecahan masalah bagi dai dapat dijalankan dalam 4 tahap yang disingkat menjadi 4B: bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berusaha dengan ikhtiar yang maksimal. Pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqola wala tangdur man qola. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.